Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Penggandaan roti merupakan mujizat akan kebutuhan dasar manusia. Memang setiap orang yang hadir dan terus mengikuti Yesus, mendengar pemberitaan dan pengajarannya, terisi kerohanian mereka. Terpenuhi jiwa mereka dengan kerinduan, saya mendengar pengajaran Yesus. Pun demikian, Yesus yang adalah sungguh manusia, sungguh Allah, sungguh manusia, menyadari betul akan kebutuhan jasmani dari orang-orang yang mengikuti Dia yang 3 hari sudah tidak makan. Dan Yesus menyuruh para murid untuk mempersiapkan makanan bagi orang banyak itu. Alhasil, karena ada yang mereka miliki, Yesus menggandakan roti, 7 roti dan beberapa ikan untuk dimakan kurang lebih 4.000 orang. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dalam hidup kita juga perlu mengisi kerohanian kita dengan santapan rohani. Tetapi juga kita perlu memerhatikan kebutuhan jasmani kita, teristimewa yang sangat dasariah, yakni makanan. Akan tetapi yang harus direnungkan lebih dalam lagi adalah bahwa kebutuhan kerohanian kita di dalam ketubuhan kita tidak serta-merta menjadi matang atau menjadi dewasa oleh karena roti, makanan jasmani yang kita makan. Tentu ini sangat logis. Kita makan yang bergizi tidak serta-merta kita punya rohani menjadi bergizi, menjadi sehat. Tetapi ketika sesuatu kebutuhan rohani kita terisi dan terpenuhi, jiwa kita mengalami gizi yang baik, maka ketubuhan kita pun terakomodir, terbantu untuk semakin sehat, untuk semakin mengalami integritas. Karena kerohanian kita terisi, di-charge, penuh terus. Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, ada dalam jiwa yang sehat, ada tubuh yang sehat, dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang sehat. Dan hari ini ketika kita mendengar tentang mujizat penggandaan roti, maka sebenarnya sesuatu yang lebih lagi kita temukan, satu hal yang kita temukan lebih dari sekedar peristiwa penggandaan roti, yakni bahwa ketika makanan kebutuhan jasmani dikesampingkan sekalipun, misalnya, ketika saya tidak makan sekalipun demi tujuan memenuhi kebutuhan rohani, maka saya harus memilih opsi ini. Dan karenanya kita akan memahami betul apa arti dari kata berpuasa. Kalau tidak, kita hanya menahan lapar. Kalau kita tidak makan memenuhi kebutuhan jasmani kita,
Oleh karena harus memprioritaskan kebutuhan rohani demi tujuan itu, maka kita mengerti dengan sungguh apa maknanya berpuasa. Semoga dari hari ke hari kita semakin mengisi kerohanian kita untuk senantiasa mendengarkan apa yang Tuhan kehendaki. Bukan pertama-tama membaca, mendengarkan kitab suci, ini segala macam sana sini. Tidak. Tetapi apa pertama-tama Tuhan mau inginkan, katakan, sabdakan di dalam kehidupan kita, di dalam Ekaristi Kudus, di dalam permenungan firman Tuhan, apa yang Tuhan ingin katakan kepada kita dari hati kita, menangkap setiap kehendak ilahi yang Tuhan perkenankan untuk kita alami. Semoga demikian.